بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. لا تضحك. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عندك يا أخي صاحب النظارة علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. من القائل؟ إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. من القائل؟ من القائل؟ نعم عند الحسن البنجري. جليس. إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. من القائل؟ ابن مسعود. ومن القائل إنما يحفظ الرجل على قدر نيته؟ ابن عباس. من القائل حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء ممن يكره الله عز وجل؟ من القائل؟ نسيته عند الإمام. جلس يا أخي. من القائل؟ إذا أردت أن تلقن العلم فلا تعصي. بشر بن الحارث. من القائل اللهم بارك لأمتي في بكورها؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام من صحابي ومن رواه. أيوة، رواه من؟ تحفظ قول الإمام الشافعي عن سوء حفظه. تفضل. اسكت، لا تزعج كثير. هذا يحتاج إلى عصا يضرب. إذا كان واحد مشاغب لا تفتح فاك، الفم مغلق. الفم مغلق. نعم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى في ذكر 10 وصايا لقوة الحفظ وعلاج النسيان. Kita masuki bagian yang ketiga, al-wasiyatu tsalitsah. Wasiat yang ketiga yang akan menjadi pembantu dan penguat
bagi seorang talibul ilm untuk menguatkan hafalannya dan menghindarkan dari penyakit sering lupa. Al-wasiyatu tsalitsah, wasiat yang ketiga, tsalitsan al-amalu bima ta'lam, mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. Sebab berilmu, seseorang dituntut untuk menuntut ilmu bukan hanya sekedar mengetahui secara materi. Naam, akan tetapi tujuan dari menuntut ilmu tersebut adalah al-amal, mengamalkannya, meyakininya. Kalau ilmu yang kita tuntut berkenaan tentang keyakinan, maka wajib bagi kita untuk meyakini dan menjadikan itu sebagai akidah. Kalau ilmu yang kita tuntut berkenaan tentang amalan, apabila amalan tersebut wajib, maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Apabila sunnah, maka meyakini bahwa amalan tersebut sunnah dan dianjurkan untuk mengamalkannya dan menghidupkannya. Apabila itu haram, maka wajib untuk meninggalkannya, dan begitu seterusnya. Dan itulah tujuan ilmu. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu yang tanpa disertai dengan amalan bagaikan pohon yang tidak memiliki buah. Salah seorang penyair mengatakan, al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu selalu memanggil amalan, ingin agar amalan itu selalu bersamanya. Apabila amalan tersebut menjawabnya, maka itulah yang diinginkan, ilmu bersama dengan amalan. Namun kalau tidak, maka ilmu itu akan hilang. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, alaikum bil amal. Amalkan. Dan itulah yang menjadi ciri khas seorang talibul ilm. Setelah dia belajar, maka dia berusaha untuk mengamalkannya. Nah, maka al-amal bil ilm amrul matlub, hal yang sangat dituntut. Dan itu sebagaimana yang disebutkan termasuk di antara sesuatu yang akan menguatkan hafalan. Telah masyhur di kalangan para ulama salaf. Mereka menjadikan beramal dengan ilmu yang mereka ketahui sebagai wasilah untuk menghafal. Idza aradta an tahfadha al-hadits fa'mal bihi. Apabila engkau hendak menghafal sebuah hadis, amalkan. Wa hadza yufiduka fi thabatil ilmi min jihatain. Maka ini memberikan faedah kepadamu dalam hal kokohnya ilmu dari dua sisi. Al-jihatul ula, sisi yang pertama, amaluka bima ta'lamu yu'allimuka bihi Allahu ma la ta'lam. Ketika engkau mengamalkan apa yang telah engkau ilmui, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kamu ilmu-ilmu yang kamu tidak ketahui. Jadi siapa yang ingin bertakwa, siapa yang ingin bertambah ilmunya, maka hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Allah Jalla wa Ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Bertakwa yaitu dengan mengamalkan ilmu. Semakin seorang bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu, maka akan semakin bertambah pula ilmu tersebut dan akan semakin kokoh. Wa dzalika anna Allah ta'ala yukrimul 'amila bima 'alim wa yaziduhu min fadlihi.
Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan Allah akan semakin menambahkan keutamaannya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dengan beramal seorang akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah keutamaannya dan semakin ditinggikan derajatnya di sisi Allah Jalla wa ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda." Allah Subhanahu wa ta'ala menambah bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah itu, ditambah lagi hidayahnya oleh Allah Jalla wa ala. Jadi mereka ini sudah mendapatkan hidayah. Mengapa mereka mendapatkan hidayah? Mereka berilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Ketika mereka mengamalkan ilmunya, Allah tambahkan lagi hidayah tersebut kepada mereka, sehingga ilmu mereka semakin bertambah. Ketika ilmu mereka bertambah, maka mereka semakin giat pula dalam beramal, dan begitu seterusnya. Semakin mulia dan semakin bertambah ilmu dan keutamaannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Jalla wa ala juga berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah itu semakin bertambah lagi hidayah kepada mereka, dan Allah Jalla wa ala senantiasa akan memberikan ketakwaan pada diri mereka. Wa yurwa fil khabar, ada riwayat yang menyebutkan, "Man 'amila bima ya'lam warathahu Allah Ta'ala ilma ma lam ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diilmuinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui. Disebutkan di sini bahwa khabar ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Anas bin Malik. Namun segolongan dari kalangan para hufaz menganggap bahwa ini kekeliruan, yakni penyandaran riwayat ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam keliru. Wa anna shawaba annahu marwi min qauli Isa bin Maryam alaihi salam, dan yang benar ini diriwayatkan dari ucapan Isa bin Maryam. Naam, yakni dari Israiliyat. Wa qala Al-Auza'i juga berkata, "Man 'amila bima ya'lam kana haqqan 'ala Allah ay yu'allimahu ma la ya'lam wa yuwaffiqahu fi ma ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diilmuinya, maka merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan kepadanya apa yang dia tidak ketahui dan memberikan taufik kepadanya terhadap apa yang dia ketahui. Jadi keutamaan apa yang diilmuinya akan dibimbing oleh Allah, diberikan taufik untuk dia mengamalkan ilmunya. Nah, ketika dia mengamalkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan tambahan ilmu kepadanya, sehingga ilmu yang dimilikinya menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, satu hal yang harus kita fahami, wajib bagi setiap yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya. Kum. Nah, wajib bagi setiap yang memiliki ilmu untuk mengamalkan ilmunya. Sebab jika tidak, ilmu tersebut tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an." Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang memudaratkan pemiliknya,
Dia punya ilmu, akan tapi ilmu tersebut tidak mengantarkan dia kepada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu dapat menjadi hujjah yang akan menyelamatkan kamu atau yang akan memudaratkan, yang membinasakan kamu. Nah, kapan menyelamatkan? Apabila dia membaca Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran Karim, dia akan mendapatkan kemuliaan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mengikuti hidayah Al-Quran wa sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan disiksa Allah Jalla wa Ala, tidak akan sengsara dalam kehidupan akhiratnya. Namun siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit dan akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan itu adalah kehinaan, kerendahan, kehinaan. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menuntut ilmu, belajar Al-Quran Karim, belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seharusnya semakin menambah pemilik ilmu tersebut untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa tanda-tanda seorang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Para ulama itulah yang takut kepada Allah. Kenapa? Sebab dengan ilmu yang dia miliki, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalannya semakin bertambah, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, rasa takutnya semakin bertambah. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut seseorang kepada Allah Jalla wa Ala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, wa kafa bi khasyatin min Allah ilma wa kafa bil iqtirar min Allah jahla. Cukuplah rasa takut seorang kepada Allah, itulah ilmu. Dan kelalaian seseorang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kejahilan. Dan diriwayatkan pula bahwa beliau mengatakan, "Laisal ilmu bi kathratir riwayah, walakinnal ilma khasyatullah." Ilmu itu bukan banyak riwayat, namun ilmu yang hakiki, ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya adalah rasa takut seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nasihat para imam, nasihat para ulama, a'immatus salaf rahimahumullah ta'ala. Jangan seorang menyangka bahwa ilmu tersebut, seorang dikatakan sebagai seorang yang alim apabila banyak hafalannya, apabila banyak kitabnya, banyak riwayatnya. Nah, banyak riwayat itu adalah keutamaan, banyak hafalan itu adalah keutamaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun harus dibarengi dengan amal, harus dibarengi dengan khasyatullah Subhanahu wa taala. Tanpa khasyah, ilmu itu akan memudaratkan dia, menjadi hujjatun alaih. Berapa banyak dari mereka yang memiliki ilmu, namun keadaannya menyimpang. Adallahu Allahu ala ilm. Allah Jalla wa Ala menyesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Naam. Ma'bad bin Abdullah al-Juhani, seorang yang berilmu, rajin beribadah, namun Allah sesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki.
Nah, tidak menempuh jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia pun tersesat dan menyebarkan pemikiran Al-Qadariyah. Demikian pula kaum Khawarij, mereka dikenal sebagai ahlul ibadah. Bahkan dalam sebagian riwayat mereka disebut sebagai qurra. Al-qurra. Al-qurra itu seorang yang pandai membaca Quran dan ibadah. Namun itu tidak menyebabkan mereka mendapatkan hidayah. Mereka menyelisih jalannya para ulama salaf, menyelisih jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Adallahu Allahu al-ilm. Demikian pula yang lainnya, Wasil bin Atha yang pernah berguru kepada Hasan al-Basri, Amr bin Ubaid, dan yang lainnya. Nah, dari dahulu hingga sekarang ada seorang yang muta'assibun Hanafiyun jald, seorang yang bermadzhab Hanafi. Orang ini alim dalam hal ilmu, Masya Allah. Dia memiliki ilmu khususnya dalam bidang hadis. Dia berilmu. Bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, alamu ahli zamanihi, orang ini orang yang paling berilmu di zamannya, khususnya dalam bidang hadis, ilmu rijal, al-jarh wa ta'dil. Adallahu Allahu al-ilm, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Zahid Al-Kautsari, dia memanfaatkan ilmu yang dia milikinya tersebut untuk membodohi umat, mensahihkan yang palsu, mendhaifkan yang sahih dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perawi-perawi yang thiqah dilemahkan sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Allahul musta'an. Ini menunjukkan bahwa ilmu tersebut bukan ilmu nafi' dan bukan ilmu yang mubarak. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu mubarak. Jangan seorang ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya kelebihan, dia seorang Masya Allah, dia sudah menghafal Al-Quranul Karim, dia telah menghafal Umdatul Ahkam, hafal Bulughul Maram, atau yang lebih dari itu, Masya Allah alaih, dia telah menuntut ilmu sekian banyak, belajar ilmu nahwu, ilmu saraf, na'am, dan ilmu-ilmu yang lainnya, Masya Allah. Namun jangan sampai dia mukhtar, tertipu dengan kondisi seperti ini. Sifat tawadhu harus ada pada diri seorang talibul ilm. Semakin bertambah ilmunya, semakin dia merendahkan dirinya. Jangan dia selalu menyangka bahwa dialah, sehingga orang-orang itu menunjuk jari kepadanya. Jangan seorang itu merasa ha anadha, inilah aku, menonjolkan dirinya. Nah, seakan-akan dirinya lah sudah sepantasnya menjadi seorang alim, yang lainnya tidak. Berbangga dengan syahadat, berbangga dengan ijazat, berbangga dengan banyaknya guru, na'am, berbangga dengan banyak hafalan atau yang semisalnya. Barang siapa yang terjatuh dalam penyakit-penyakit yang seperti ini, maka itu adalah kehinaan. Ma sadaqallahu 'abdun ahabba syuhra, kata para ulama. Tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba apabila dia cinta dengan popularitas. Senang kalau dipuji, senang kalau diangkat-angkat. Masya Allah fulan kada, Masya Allah fulan hafidha sahih al-Bukhari, fulan hafidha sahih Muslim, Masya Allah fulan hafidha al-kutub as-sittah, atau yang semisalnya dari pujian-pujian itu. Nah, lalu dia merasa bangga dengan itu. Ya, hati-hati dengan pujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Athir fi wujuhil madda hina turab." Tebarkan pasir di wajah orang-orang yang suka memuji itu. Naam. Dalam artian
Jangan kemudian seorang ketika mendapat pujian maka dia menyangka bahwa kedudukan inilah yang sepantasnya. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau dipuji, maka beliau menangis sambil beliau mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau menyiksa aku dengan apa yang mereka ucapkan itu, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka katakan. Ya Allah, ampuni aku dari apa yang mereka tidak ketahui. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merekomendasi diri kalian. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa orang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, itu dari perkataan-perkataan sebagian para ulama salaf ini insyaallah taala dihafal. Wa naktafi bihadza insyaallah. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana bima 'alimna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.